Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qawiyil matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khatamil anbiya wa sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku al-haqqu al-mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Fauzin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah kewajiban utama kita terhadap Allah. Bersyukur adalah tanda iman dan takwa kita di sisi Allah. Karenanya manusia yang bersyukur kehadirat Allah, Allah berjanji untuk menambah kebaikan-kebaikan dunianya, menambah pula pahala-pahala akhiratnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambahkan untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani
mengamalkan semua tuntunan Nabi agar kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja menyelesaikan ibadah agung sepanjang bulan Ramadan, dan Syawal adalah, kata para ulama, al-mi'yarul awal, parameter pertama apakah kita termasuk yang mengabdi dan beribadah kepada Allah hanya khusus di bulan Ramadan, atau kita termasuk yang beribadah kepada Allah sepanjang masa dan sepanjang waktu, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, menyembahlah kamu kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Kata para ulama tafsir, al-yaqin di ayat ini maknaha al-maut, sampai mati menjemput kita, sampai mendatangi kita kematian. Itulah waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menuturkan bahwa ayat ini seharusnya menjadi catatan kita orang-orang yang beriman, khususnya ba'da Ramadan, bahwa Ramadan bukan satu-satunya waktu kita beribadah, bukan satu-satunya bulan untuk kita beribadah, tapi semua waktu, semua bulan, semua hari adalah betul ayyamul ibadah, ayyamul amal saleh. Semua waktu yang Allah anugerahkan untuk kita, yang Allah alokasikan untuk kita, itulah waktu kita beribadah, waktu kita beramal soleh. Karena perintah di ayat ini adalah hendaklah kita beribadah kepada Allah, tidak memandang waktunya, tidak memandang tempatnya, tidak memandang keadaannya, tetapi kita beribadah kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma hiya alamat, apa tanda-tanda orang-orang termasuk kategori mengamalkan firman Allah surat Al-Hijr ayat 99, bahwa ia beribadah bukan karena Ramadannya, ia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah istiqamatul amal. Seseorang dikatakan baik kalau amalnya kontinu, amalnya istiqamah. Sampai istiqamah ini diberikan oleh Allah kelebihan yang sangat luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 3 pahala yang Allah siapkan bagi siapapun yang beribadah terus-menerus, yang beribadah tidak melihat waktunya, tidak melihat keadaannya. Dia tetap beribadah karena Allah, bukan karena Ramadan, bukan pula karena Syawal, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan selalu menyertainya. Kalau malaikat menyertai, itu tanda rahmat Allah. Kalau malaikat selalu membersamai, itu tanda Allah ridho kepada hamba-hambanya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Bahkan dikatakan malaikat bergantian untuk melihat, untuk mengikuti, membersamai orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Allah Subhanahu wa taala menjamin ia selalu dalam ketenangan, ia selalu dalam kebahagiaan, karena janganlah kalian bersedih, jangan pula kalian takut, sudah disiapkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah, yang Allah siapkan adalah surga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya istiqamah ini, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku sini, nah, wahai Nabi, beri aku wasiat, beri aku nasihat, dan aku tidak akan meminta lagi nasihat kepadamu. La as'alu anhu ahadan ba'da." Tidak akan aku bertanya lagi setelah nasihatmu ini. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Wahai sahabatku, selalulah kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu akhirnya pula menjalankan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kita yang menjalankan ibadah terus-menerus berarti kita mengikuti dan menjalankan pesan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda bahwa seseorang itu beribadah menjadi abdan rabbaniyan, bukan abdan ramadhaniyan. Betul, ia menjadi hamba rabbani. Ia bekerja, ia beramal, ia beribadah karena Allah. Jika Allah perintahkan, ia jalankan meskipun bukan di bulan Ramadan. Yaitu yang kedua dikatakan oleh para ulama, seseorang yang dikatakan abdan rabbaniyan adalah selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal ridha Allah dan pahala Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Semua bulan Allah tetapkan akan selalu memberikan ridhonya, memberikan pahalanya atas amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kalau dibatasi oleh waktu, maka kehidupan manusia pun ada yang meninggalnya di bulan Ramadan, ada meninggalnya di bulan Syawal, ada meninggalnya di berbagai bulan. Kalau seseorang hanya beribadah di bulan Ramadan sehingga kemudian ia meninggalnya di bulan yang lain misalnya, bagaimana mungkin ia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Karena tanda husnul khatimah ia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ada orang-orang kata Allah yang diwafatkan thayyibin, sedang melakukan kebaikan. Ia sedang beribadah, ia sedang beramal soleh. Maka itulah yang akan dikatakan oleh malaikat-malaikat, salamun alaikum, kalian selamat sampai di tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala atas semua yang kalian kerjakan sepanjang hidup di dunia. Dan yang dikerjakannya adalah ibadah, yang dijalankannya adalah amal soleh. Dan seseorang ketika meninggalnya dalam keadaan beribadah, beramal soleh, layaklah dia mendapatkan husnul khatimah. Tanda ia beribadah di sisi Allah, tidak memandang waktu, tidak memandang keadaan, tidak memandang situasinya, adalah ia gemar beramal soleh kapanpun, dimanapun. Dan itu tanda insya Allah kematian yang akan menghadapinya adalah kematian yang disebut oleh Allah sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapapun yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya, Allah pula akan mencukupi kebutuhan akhiratnya. Padahal kita semuanya amat sangat membutuhkan pertolongan Allah, khususnya kita sedang diuji dengan pandemi COVID-19 ini. Ikhtiar-ikhtiar yang dijalankan adalah ikhtiar yang memang akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diingatkan bahwa COVID ini akan berlangsung tidak hanya di bulan Ramadan. Kita sudah jalankan 2 tahun. Karenanya kalau kita tidak menjalankan ibadah, kalau kita tidak bermunajat kepada Allah, kalau kita tidak memohon kepada Allah, wallahu a'lam, bagaimana kita dapat menjalankan dan memenuhi kebutuhan dunia kita serta memenuhi kebutuhan akhirat kita. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 201. Allah gambarkan 2 tipe manusia. Dan Allah gambarkan ini dikatakan oleh para ulama tafsir adalah di ayat-ayat yang sedang menjalankan ibadah haji. Seolah-olah inilah ayat tentang mereka yang menunaikan ibadah haji, berada di tanah suci, dan mereka sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Mereka sungguh-sungguh beribadah, seluruhnya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian dikategorikan 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Seseorang kata Allah, ia hanya mendapatkan dan mengharapkan balasan dunia. Allah kasih, Allah beri balasan dunia. Namun wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak mendapatkan apapun bagiannya dari kehidupan akhiratnya. Dan yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah abadikan doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat untuk mengingatkan bahwa jika ingin dipenuhi kebutuhan duniawi kita dan kebutuhan ukhrawi kita, maka tidak ada kata lain, kita terus-menerus beribadah.
Kita terus-menerus bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kata para ulama tafsir. Padahal kebutuhan dunia kita tidak hanya di bulan Ramadan. Kebutuhan akhirat kita tidak hanya di bulan Ramadan. Kita ingin selalu mendapatkan keberkahan Allah di semua bulan, di semua waktu, di semua hari. Dan kalau kita tidak beribadah, maka bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Kalau kita terus-menerus beribadah hingga meningkatnya iman dan takwa kita, maka Allah berjanji, kami akan bukakan keberkahan dari langitku, keberkahan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan, dipenuhi kebutuhan hidup dunia kita, padahal kita selalu membutuhkan kehidupan ini? Kalau kita tidak beribadah, kita tidak beramal soleh. Dikatakan oleh Nabi SAW, tanda orang beriman dan bertakwa adalah man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Hadis Tirmizi. Siapa yang berbahagia karena ia berbuat baik, karena ia beribadah, dan ia bersedih kalau ia berbuat kesalahan, berbuat dosa dan maksiat, maka itu tanda ia seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syawal adalah parameter awal. Karenanya Allah hadirkan puasa di bulan Syawal 6 hari yang nilainya melengkapi puasa kita Ramadan, sehingga catatan pahalanya 1 tahun penuh kita berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syawal pula Allah hadirkan banyak kebaikan-kebaikan syahadatin naqah, yaitu meningkatnya kebaikan-kebaikan seseorang, tentu dalam rangka hablum minan nas. Setelah ia sangat baik hablum minallah, sepanjang Ramadan hablum minallah yang sangat baik, maka Syawal ini di antara hikmahnya adalah kita pula ingin baik hablum minan nas, sehingga lengkaplah hablum minallah kita baiki, dan kemudian hablum minan nas pula kita tingkatkan sehingga kita layak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, bi hadihi yahtadil muhtadun, bi ni'amihi yashkuru syakirun, walhamdulillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan ayat tadi mengingatkan kita bahwa seseorang akan Allah muliakan, seseorang Allah akan hindarkan dari kehinaan, manakala mereka selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesamanya, hablum minallah dan hablum minan nas, dan dua-duanya adalah cara kita beribadah di sisi Allah. Ada ibadah dikategorikan maghdab, yaitu hablum minallah, ada pula ibadah yang dikategorikan ghairu maghdab. Bagaimana kita terus berusaha selalu menjaga kebaikan dengan sesama kita, dan itulah tanda kemuliaan dunia kita, dan insya Allah tanda kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di waktu yang mulia ini, di awal Jumat di bulan Syawal yang mulia ini, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pula adalah bagian dari ibadah. Bahkan berdoa adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah kita di sisi Allah.
Karena di dalamnya ada mengingat Allah, mengagungkan Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah. Padahal Allah amat sangat suka manakala hamba-hambanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah 'alaina fa innaka khairul fatihin. Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ashfina anta asy-syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna syakura 'ala ni'matik. Allahumma ij'alna saburan 'ala bala'ik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus